Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Eka Misahyani, NIM 931204719. Saya dari kelompok 4 ingin mereview makalah kelompok 9. Baik, poin pertama yaitu tentang obligasi syariah atau sukuk. Yang pertama yaitu pengertian obligasi syariah atau sukuk. Obligasi merupakan surat utang dari suatu lembaga atau perusahaan yang dijual kepada investor untuk mendapatkan dana segar. Para investor akan mendapatkan return dalam bentuk tingkat suku bunga tertentu yang sangat bervariasi tergantung kekuatan bisnis penerbitnya. Suku bunga ini bisa dibayarkan secara tetap atau berjenjang. Dalam pasar uang yang sudah berkembang dengan baik, bentuk dan jenis obligasi bisa mencapai belasan bahkan puluhan. Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 32 garing DSN MUI garing 9 garing 2022, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan etimen kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan etimen untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Baik, poin ini yang kedua yaitu landasan hukum obligasi syariah atau sukuk. Pandangan Al-Quran terhadap investasi sukuk yang sebagaimana diterangkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maksud ayat ini di atas telah dibahas secara mendalam oleh pakar fikih akademik Jeddah dan telah melahirkan keputusan nomor 5 tahun 1988 dengan menetapkan sejumlah kumpulan aset dapat diwakili dalam suatu akta resmi. Akta resmi yang dimaksud dalam tersebut yaitu dapat dijual pada harga pasar yang tersedia. Komposisi dari kumpulan aset ditunjukkan dengan pengaman terdiri dari bentuk aset fisik dan aset finansial penjual. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 275. Maksud ayat ini adalah pelanggaran riba dalam bentuk obligasi yang sudah marak saat ini. Dengan berkembangnya sukuk, maka praktek riba yang terjadi berubah menjadi praktek bagi hasil yang diperbolehkan. Selanjutnya itu adalah pandangan ulama fikih terhadap investasi sukuk. Husain Syahatah menyatakan sukuk berdiri di atas landasan kerjasama musyarakah dalam mendanai sebuah proyek atau dapat juga dikatakan sebagai usaha investasi jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan kaidah al-hunmu bil gurmi, keterlibatannya yang sama dalam keuntungan dan kerugian. Dewan Syariah Nasional Indonesia memperbolehkan kegiatan sukuk dengan berlandaskan kaidah fikih. Hukum asal muamalah itu adalah boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Perbedaan mendasar antara sukuk dan obligasi terletak pada penetapan bunga yang besarnya ditentukan di awal transaksi jual beli. Sedangkan sukuk yang ditentukan adalah berapa porsi bagi hasil apabila mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Dalam buku Maqasid Asyari in Islamic Finance, Lahsasna menyatakan harus adanya prinsip keadilan dalam kegiatan bisnis. Prinsip keadilan tersebut seperti tidak adanya riba, monopoli, goror, golat, guben, taurir. Adapun perbedaan obligasi syariah sukuk dengan obligasi konvensional. Dari sisi orientasi, obligasi konvensional hanya memperhitungkan keuntungannya semata. Tidak demikian pada obligasi syariah. Di samping memperhatikan keuntungan, obligasi syariah harus memperhatikan pula sisi halal haramnya. Artinya, setiap investasi yang diharamkan dalam obligasi pada produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Obligasi konvensional keuntungannya didapat dari besaran bunga yang ditetapkan, sedangkan obligasi syariah keuntungan akan diterima dari besarnya margin atau fee
yang ditetapkan atau dengan sistem bagi hasil yang didasarkan atas aset dan produksi. Obligasi syariah di setiap transaksinya ditetapkan berdasarkan akad. Di antaranya adalah akad mudorobah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Dana yang dihimpun tidak dapat diinvestasikan ke pasar uang dan atau spekulasi di lantai bursa, sedangkan untuk obligasi konvensional tidak terdapat akad di setiap transaksinya. Selanjutnya yaitu pengertian reksadana syariah. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu serta keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk memiliki investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Jenis-jenis reksadana syariah yaitu ada reksadana pasar uang, reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah saham, reksadana syariah campuran, reksadana syariah terproteksi, reksadana syariah indeks, dan reksadana syariah berbasis sukuk. Mekanisme operasional reksadana syariah. Mekanisme operasional dalam reksadana syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara pemodal dengan manajer investasi dan antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Mekanisme operasional antara pemodal dan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah. Masalah yang terkait dengan reksadana syariah, operasionalisasi reksadana syariah tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Kalau dicermati masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan reksadana syariah yaitu meliputi kelembagaan, hubungan investor dengan lembaga, kegiatan investasi reksadana, mekanisme transaksi, karakteristik reksadana syariah, terjangkau. Unit menyertakan reksadana syariah dapat dibeli paling sedikit 100.000. Diverifikasi investasi, kemudahan berinvestasi, efisiensi biaya dan waktu, hasil optimal, likuiditas terjamin, transparansi, dan legalitas terjamin. Kurang lebih dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.